Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Apa benar ini rumahnya Pak Sakti? Iya, betul. Saya ibunya. Loh, ini ada apa ya, Pak? Begini, Mas, Bu. Ada 2 orang perempuan dari Nepal mencari Pak Sakti. Siapa ya, Pak? Katanya istrinya Pak Sakti. Sakti sudah menikah di Nepal. Gimana mungkin? Iya Pak. Iya, saya ingat. Waktu itu kakak saya pernah cerita sama saya kalau memang dia ada rencana mau menikah sama perempuan di Nepal. Iya kan, Ma? Iya. Betul, Pak. Saya baru ingat. Terus perempuan itu ngomong apa lagi, Pak? Waktu itu istrinya Mas Sakti sempat menghilang. Diperkirakan sudah meninggal. Makanya Pak Sakti kembali ke Indonesia. Tapi ternyata istrinya Pak Sakti masih hidup, Bu. Apa? Jadi Sakti benar-benar sudah nikah diam-diam di Nepal. Awas aja kamu, Sakti. Kamu dan istri kamu dari Nepal itu tidak akan bisa bertemu lagi. Jadi menantu saya masih hidup, Pak. Iya, Bu. Dia ingin bertemu dengan suaminya. Tapi Sakti sekarang lagi keluar kota. Dia lagi ke Bali, Pak. Besok saya aja yang ke sana. Sekarang menantu saya di mana? Dia akan datang besok, Bu, ke kantor polisinya. Karena kami janji, kami beri tempo 15 hari untuk mencari Pak Sakti, Bu. Baik, Pak. Besok saya akan ke kantor Bapak untuk menemui penantu saya. Kami mohon izin, Bu. Iya, Pak. Silakan. Terima kasih banyak, Pak. Mama sulit percaya. Sakti sudah menikah di Nepal. Dan lebih parahnya, diam-diam lagi. Aku juga nggak habis pikir, Ma. Aku kira Sakti orangnya baik. Nggak taunya kelakuannya buruk. Buktinya lihat, di negara orang dia bisa tiba-tiba nikah sama perempuan di sana loh, Ma. Emang nggak bisa dipercaya. Dia menikah tanpa ngasih tahu siapapun. Tapi, Ma. Ini ada bagusnya loh, Ma. Karena Sakti udah merahasiakan pernikahannya sama kita. Itu berarti kita juga harus merahasiakannya dari semua orang, Ma. Untuk selamanya. Mama setuju. Jangan sampai keluarganya Raya tahu. Bisa-bisa kita gagal mendapatkan kekayaannya. Mama tenang aja. Untuk nyingkirin satu wanita itu hal yang paling mudah. Pokoknya, apapun yang terjadi, kita harus menghalangi Sakti untuk ketemu dengan perempuan Nepal itu. Sarah, ada apa? Hah? Sarah, kenapa sih? Aku deg-degan. Apa karena besok mau ke kantor polisi ya? Aku jadi bingung. Sarah, kamu tenang aja. Kita pasti akan menemukan Sakti. Tapi Sarah, kalau kita belum ketemu dengan Sakti juga, gimana ya? Uang kita kan gak cukup. Bagaimanapun caranya, aku harus bertemu sama Sakti. Aku harus berjuang di Jakarta. Tapi untuk menemukan Sakti, kita pasti butuh uang, Sarah. Aku akan cari kerjaan, kerja apapun aku ambil. Aku harus ketemu Sakti. Tapi Diji, kalau kamu mau pulang, gak apa-apa kok. Insya Allah aku berani di Jakarta sendiri. Kamu ingin aku balik ke Nepal? Itu gak mungkin, Sarah. Aku sudah janji kan, aku akan nemenin kamu di sini. Aku gak akan pergi. Makasih ya, Diji. Tidurlah. Ayo, Sarah.
Zidan, buruan kita kantor polisi. Kita harus ketemu perempuan Nepal itu. Mama? Syakti, kamu dari mana pagi-pagi begini? Oh, biasa mah olahraga, juga cari udara segar. Iya sih, udara pagi memang menyehatkan. Pagi-pagi begini Rapi, mau kemana mah? Hah? Kita mau nganterin undangan pernikahan kamu sama Raya ke teman-teman Mama. Oh begitu. Iya, Mama minta dianterin. Jadi aku mau temenin Mama. Bagus. Kamu jangan lupa jaga Mama ya. Oke. Ya sudahlah, sampai jumpa ya Ma. Hampir aja, Ma. Ayo cepetan, yuk. Ini datanya, Pak. Terima kasih. Pagi, Pak. Pagi, Ibu, Mas, kau udah datang? Kemungkinan menantu Ibu datangnya jam 11 nanti. Gak apa-apa, Pak. Saya bisa menunggu. Daripada menantu yang menunggu, lebih baik saya mertuanya menunggu menantunya. Baik, kalau begitu Ibu dan Mas silakan duduk dulu. Makasih, Pak. Iya. Mama bela-belain datang ke sini supaya Mama bisa singkirkan perempuan Nepal itu. Iya, Ma. Kayaknya perempuan itu bisa menggagalin rencana kita semua, Ma. Siang Pak, saya Sarah. Saya yang mencari suami saya yang bernama Sakti. Apa Bapak sudah dapat infonya? Kayaknya itu tamu yang kita tunggu-tunggu deh, Ma. Iya. Jadi itu istrinya Syakti. Bener kan? Syakti itu menikah cuma asal-asalan. Lihat aja tuh perempuannya. Kayaknya kampungan. Lumayan cantik sih. Tapi ya itu, Ma. Kampungan banget kayaknya. Ada kabar baik buat kamu. Mertua kamu sudah lama menunggu. Silakan. Saya adalah istrinya Sakti. Iya sayang. Saya ini mertua kamu. Jadi Sakti sudah cerita tentang pernikahan kami? Udah. Syakti udah cerita. Ibu, aku minta maaf karena waktu aku menikah dengan Sakti nggak sempat ngabarin ke ibu. Gak apa-apa sayang. Yang penting sekarang ini kita sudah bisa bertemu. Iya, aku bersyukur karena akhirnya aku bisa bertemu sama ibu mertuaku. Alhamdulillah ya Allah. Ini adik ipar kamu. Namanya Zidan. Halo. Kak Sakti banyak cerita soal kamu sewaktu kalian di Nepal. Tapi Kak Sakti benar-benar sedih waktu kehilangan kamu. Untunglah kau masih hidup. Syakti pasti senang sekali bisa ketemu kamu lagi. Tapi Saktinya di mana? Kenapa dia nggak ikut ke sini juga untuk menjemput kami? Syakti lagi keluar kota. Tapi hari ini dia akan pulang. Ya, sudahlah kita pergi dari sini ya. Kita pulang ke rumah. Ayo, kita pergi sama-sama ya. Iya, mari. Makasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mari, Pak. Sarah, aku seneng banget kamu ketemu sama ibu mertuamu. Iya, alhamdulillah.
Aku bersyukur karena aku bisa ketemu sama ibu mertua dan juga adik iparku. Kamu juga beruntung kok. Punya ibu mertua yang perhatian kayak gini. Aku ikut bahagia melihatnya. Kamu benar banget, Diji. Mereka baik sekali. Oh ya? Zidan, berhenti. Kita sudah sampai ya, Bu? Mana rumahnya? Ini kan masih di jalanan, nggak ada rumah di sini. Atau rumahnya dekat sini ya? Ibu, kita di mana? Jangan panggil saya ibu. Kau pikir saya mau punya menantu kayak kamu? Sebaiknya kalian berdua jangan ikut campur masalah di sini. Dengar ya, sebentar lagi Sakti akan menikah. Sakti akan menikah? Maksudnya? Kalian tuli ya? Saya bilang Sakti sebentar lagi akan menikah. Itu gak mungkin. Sarah ini kan istrinya. Dia sudah menikah dengan Sakti. Tapi bagi Sakti, Sarah itu sudah tiada. Jadi nggak apa-apa kan kalau Sakti akan menikah lagi? Tapi Sarah kan masih hidup, Tante. Terlambat. Sekarang Sakti sudah bahagia dengan calon istrinya. Iya kan, Zidan? Sekarang begini, kamu dan Sakti pernah menikah, tapi secara rahasia. Ya jadi biarin aja itu menjadi rahasia buat semua orang. Ngapain harus dipusingin? Keterlaluan. Aku nggak nyangka kalau kalian berdua seperti ini. Terserah, saya nggak peduli. Aku nggak percaya kalau Sakti semudah itu ngelupain aku. Dia nggak mungkin bersedia untuk menikah lagi. Kalian pengen buktikan? Oke. Ayo Zidan, kita ke rumah. Kita kasih lihat ke mereka kalau Sakti bahagia sekali dengan calon istrinya. Mama harus telepon Raya dulu. Halo Tante. Halo sayang. Kamu lagi sibuk? Enggak, ada apa? Tante mau undang kamu makan siang di rumah. Bisa? Oke Tante, aku nggak sabar makan masakan Tante yang enak. Kamu benar-benar calon menantu yang sangat baik. Idaman semua ibu-ibu. Tante benar-benar bersyukur punya calon menantu kayak kamu sayang. Dan Sakti pasti beruntung sekali punya istri yang sangat sempurna. Ah Tante bisa aja, aku kan cuma manusia biasa. Zaman sekarang orang itu kalau dipuji pasti langsung seneng. Tapi kalau kamu selalu rendah hati. Tante tunggu di rumah ya sayang. Yaudah ya Tante, aku siap-siap dulu sekarang. Bye. Kalau nanti kalian berdua sudah melihat calon istrinya Sakti, kalian harus pergi langsung dari sini untuk selamanya. Jawab! Kalau Sakti tahu aku masih hidup, dia nggak akan mungkin mau menikah lagi. Zidan, ayo kita jalan.